Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardhu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak mengucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana di Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesempatan dan juga kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardhu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita berdoa kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai dua pedoman hidup bagi kita dari kehidupan dunia yang sementara ini, dunia yang fana yang sesaat ini, sampai nanti menuju kebahagiaan akhirat kelak yang kekal abadi. Karena itu mari hadirin kaum muslimin, kita terus menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai pedoman kita dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah Jumat kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 32. Jadi dasar khutbah kita adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini khatib yakin para jemaah Jumat sering mendengarnya. Ayat ini berbicara tentang larangan mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina.
Sekali jalan nanti sepintas kita melihat Allah tidak hanya melarang zinanya itu, tapi jangan dekati. Jangan tempuh jalan-jalan yang nanti kamu terjerumus kepada perzinaan itu. Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Hadirin kaum muslimin jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa mungkin khatib ingin membahas ayat ini, hadirin kaum muslimin? Ayat persoalan zina ini mesti terus kita ulang-ulang, mangan-anganan. Karena perbuatan ini sangat berbahaya, hadirin kaum muslimin. Beberapa kali sekarang kami juga kami sebagai penghulu di KUA, hadirin kaum muslimin, tidak hanya sekali dua kali, sudah sering bahasanya melaksanakan pernikahan seseorang yang sudah hamil duluan sebelum menikah. Maka ini perlu kita bahas, kita ingatkan, karena betapa risiko berat baragana akibatnya kalau seseorang melakukan perzinaan lalu dia hamil belum menikah. Ini ada akibat hukum yang amat berat, hadirin kaum muslimin. Itu yang hamil. Dalam sisi lain juga kita lihat dari fakta persidangan perceraian di pengadilan agama, itu sebagian sebab karena suami atau istri melakukan perzinaan, berselingkuh dengan yang lain. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita juga buka mata di media sosial. Berita-berita kita lihat betapa orang-orang yang awalnya diagungkan karena pangkat jabatannya, lalu dibongkar oleh Allah, diketahui berbuat zina, akhirnya hancur karir kehidupannya. Yang awalnya dipuja, akhirnya dihina oleh masyarakat. Karena itulah Allah melarang, la taqrabu. Dalam konsep larangan, hadirin kaum muslimin, kalau peristiwa itu dilarang oleh Allah, tidak boleh ada Allah, dilarang, berarti Allah maha tahu pasti nanti ada akibat mudaratnya bagi orang yang melakukan. Dia lakukan perbuatan yang dilarang Allah hari ini, dia aman, besok belum tentu. Masih bisa dia aman hari ini, besok, minggu besok, bulan besok, tahun besok, dia melakukan yang dilarang oleh Allah, akhirnya terbongkar aibnya. Menyesal, hadirin kaum muslimin. Termasuklah perbuatan yang satu ini yang kita perlu hati-hati, hadirin kaum muslimin. Kenapa Allah larang mendekati? Tidak boleh dake. Jangankan melakukan. Berarti ulama memahami apa yang maksudnya mendekati. Berarti melakukan semua langkah-langkah, jalan-jalan yang mengarah nanti endingnya akhirnya berzina, itu yang dilarang. Tidak boleh berdua-duaan di tempat sepi dengan orang yang bukan muhrim. Dilarang sebenarnya kita berbicara-bicara, bergurau-gurau yang bukan dengan mahram kita. Awalnya bercanda, bagarah, akhirnya timbul suka, akhirnya timbul perzinahan. Maka tidak boleh pergi dengan orang yang bukan muhrim. Makanya hati-hati dia kaum muslimin. Maka Allah, karena dilarang zina ini juga salah satu dalam kajian syariat Islam untuk menjaga 5 hal pokok yang wajib wak jago. Ad-daruriyatul khams namanya. Kalau kajian syariatnya, ada 5 hal pokok yang wajib wak jago sebagai orang Islam. Yang pertama, agama din Islam. Yang kedua, akal harus kita jaga. Yang ketiga, jiwa harus kita jaga.
Yang keempat, nasab atau keturunan harus dijaga. Yang kelima, harta. Ini wajib 5 hal pokok yang harus kita jaga. Tidak boleh dirusak, tidak boleh dilanggar. Sehingga dikatakan kalaulah kita dalam hal menjaga agama kita, dalam hal menjaga harta kita, menjaga jiwa kita, menjaga nasab keturunan itu, nanti kita meninggal dalam menjaga 5 hal pokok ini, kita digolongkan dalam keadaan matinya syahid. Termasuklah salah satunya zina ini. Apa akibatnya hadirin kaum muslimin? Kita lihat, kalau seseorang terjadi hamil sebelum menikah, lalu dia melapor di KUA menikah, apa yang terjadi hadirin kaum muslimin? Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan syariat. Yang pertama, ba'a hukumnya sah atau tidak dia menikah dalam keadaan hamil itu. Yang kedua, nanti juga ditanyakan apakah perlu nikah ulang setelah anaknya lahir. Yang ketiga, nanti ditanyakan bagaimana status anaknya, kepada siapa nasabnya. Kalau anaknya perempuan nanti besar dia, siapa wali nikahnya. Inilah bagian-bagian yang perlu kita ingat-ingatkan. Terhadap persoalan pertama hadirin kaum muslimin, bagaimana hukumnya menikah wanita hamil karena zina? Wanita hamil karena zina, kalau dia gadis bujang dia, itu pernikahannya sah dan dibolehkan. Karena tidak ada terikat perempuan ini dengan suaminya atau ayahnya yang lain. Suaminya anak, ayah anak ini. Dia tidak punya suami. Yang haram menikah wanita hamil itu wanita yang ada anaknya yang sah yang hamil itu. Contohnya, seorang ibu bersuami sedang hamil, lalu dia meninggal suaminya, maka haram menikahi wanita yang meninggal suami ini nanti sampai dia nanti melahirkan anak. Itu masa idah namanya. Atau dia hamil, cara hidup dia di pengadilan, itu tidak boleh dinikahi karena anak ini punya ayah yang sah. Tapi kalau dia hamil karena perzinaan, anak ini dianggap tidak ayahnya, tidak punya nasab ayah. Makanya tidak ada halangan yang menghalangi wanita ini untuk menikah. Berarti nikahnya secara agama, nikahnya sah karena dia hamilnya karena perzinaan. Sah nikahnya, sah bergaulnya setelah dia nikah. Selagi dia nanti sah itu harus terpenuhi rukun dan syarat nikahnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua pertanyaan adalah, apakah anakku nanti dinikahkan ulang nikahnya balik ayah maknya ketika anaknya lahir? Sering kita mendengar hadirin kaum muslimin ada mengecen dinikahan ulang. Tapi yang benar adalah tidak perlu nikah ulang. Kalau nikah ulang, nikah yang tadi bagaimana hukumnya? Nikah tidak ada main-main hadirin kaum muslimin. Nikahnya sah yang tadi, maka tidak ada dasar hukumnya untuk menikahkan ulang hadirin kaum muslimin. Yang wadanga membarasihan, nangka dibarasihan. Ini zina sudah terlanjur. Jadi tidak ada nikah kedua kali. Nikah itu sekali sah, lanjut jalan. Itu dalam si konsep tidak ada dasar menikahkan ulang setelah anak ini lahir. Ini memang terjadi perbedaan pendapat dari kaum muslimin di masyarakat. Tapi yang benar adalah tidak ada dasar untuk mengulangi pernikahannya. Tidak ada yang bisa dibersihkan di sini. Lalu yang ketiga, bagaimana status anak? Anak yang lahir nanti karena perzinaan ayah ini, yang pertama akibat hukumnya adalah anak ini tidak punya nasab ayah. Secara agama tidak ada ayahnya doh. Ini maknanya. Nasabnya hanya ibunya. Lalu bagaimana karena dia tidak ada nasab? Kalau anak ini perempuan, nanti besar dia, lah gadang mau menikah, ayah biologis ini karena dia bukan nasab dalam konsep agama, dia tidak berhak menjadi wali nikah. Lalu siapa wali nikahnya? Adalah wali hakim. As-sultanu liman la waliyalah. Sultan, pemerintah, kalau ini kepala kau adalah wali hakim bagi anak yang tidak punya wali nasab.
Lalu ba'alo seandainya malu de aib ayahnya ko atau ibunya ko, ditutup pakaro ko, dia nikahkan dia sendiri. Berarti kalau nikah dengan wali yang tidak sah, berarti nikahnya tidak sah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah nikah kecuali wali yang sah dan 2 saksi yang adil. Lalu berarti kalau nikahnya tidak sah, aib ini ditutup oleh ayahnya atau ibunya, berarti nikahnya tidak sah, bergaul dia tidak sah, terjadilah perzinaan terus menerus. Tangguanglah dosa di ayah mak yang tahu, hadirin kaum muslimin. Inilah perkara agama. Maka kita mencoba memanggil, silahkan dengan jujurin. Termasuklah bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang tahu perkara ini, silahkan sampaikan. Nanti kita akan panggil bermusyawarah bagaimana teknis nikah itu nanti bisa diatur nanti. Bagaimana agamanya harus kita selamatkan, hadirin kaum muslimin. Ini akibat beratnya karena pengaruh perzinahan itu. Karena itulah Allah mengatakan la taqrabu, jangan dekati zina. Lalu tergantung tadi. Ba'a anaknya kalau laki-laki. Anak zina ini laki-laki. Antara anak karena perzinaan dengan anak yang sah nanti kedua, ketiga, hadirin kaum muslimin, dalam konsep agama dia tidak satu nasab, tidak bersaudara ayah dia. Dia hanya nasab ibu yang sama. Lalu apa akibatnya? Kalau dia tidak senasab, abangnya yang kena zina ini nanti kalau dia laki-laki, ada adiknya perempuan, meninggal ayahnya tuh. Biasanya kalau meninggal ayahnya langsung abangnya wali nikah. Abang karena zina ini tidak boleh wali nikah bagi adiknya yang perempuan, karena dia tidak senasab ayah. Inilah akibatnya. Berat hati kamu. Karena itulah agama kita mengajarkan larang Allah ini, menyampaikan pada kita untuk kita hati-hati, karena perzinahan ini hadirin kaum muslimin adalah tidak hanya terjadi pada kaum yang muda-muda, termasuk umurnya tidak terbatas, hadirin kaum muslimin. Tidak terbatas. Karena itulah mari kita hati-hati. Di khutbah kita yang sekarang ini khatib mengingatkan, mari kita menjaga diri, menjaga perbuatan sikap hari-hari kita, jangan bermain api. Itu maknanya. Kalau bukan istri kita, kalau bukan mahram anak gadis kita, jangan dibawa kemana-mana. Jangan mulai, ini hati-hati. Kalau mungkin nanti ada perbuatan yang perlu bersama dia, ajak yang lain. Jangan sampai nanti, karena kita tidak akan sanggup nanti ada yang kaum muslimin melawan godaan syaitan, iblis. Dia lebih lihai. Kita manusia memang awalnya tidak berencana. Tidak ada dah awalnya gara-gara kawan-kawan main-main biasa. Tapi karena sudah terbiasa di tempat yang tidak ada orang lain, syaitan akan membisikkan. Senang bersenda gurau, sama-sama makan, sama-sama dinas bahasanya, pergi sama-sama, ini syaitan akan masuk. Inilah kesempatan. Karena itulah Allah mengatakan sebagai muslim yang baik, mari kita hati-hati. Dengan ayat ini Allah katakan, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Jangan lakukan semua perilaku, termasuk hadirin kaum muslimin, hal-hal yang kita lakukan yang mendorong syahwat awak berzina. Contohnya mencari video-video yang porno itu. Karena itu awalnya jalan kita terangsang di situ. Itu dilarang, hadirin kaum muslimin. Inilah mana ayat. Mudah-mudahan bisa jadi perenungan singkat kita. Mudah-mudahan keluarga kita terjaga dari perilaku perzinahan ini. Semuanya selamat, Allah ridho pada kita. Dan terutama mudah-mudahan dengan perbuatan ini Allah jaga berikan keberkahan kepada kampung dan negeri kita. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak manfaat. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali yang tidak merugi orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh dan ingat-ingatkan dalam kebenaran, kemudian juga ingat-ingatkan dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakna 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillah.